Marhaban ahlan nawadi. Nah, di zaman sahabat, Sayyidina Abu Bakar pedagang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga seorang pedagang, Sayyidina Utsman bin Affan juga pedagang, Zubair bin Awam juga pedagang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau juga seorang pedagang. Hingga disebutkan usia beliau tatkala menginjak usia 9 tahun, wa fi tasi'ati min umrihi safar ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Menginjak usia 9 tahun, Nabi ikut pamannya Sayyidina Abi Thalib melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Wa fi khamisati wa isrin min umrihi safar ila Syam fi tijaratin li Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Di usia Nabi 25 tahun, Nabi melakukan perjalanan kedua ke negeri Syam untuk melakukan perdagangan bisnis. Pemegang modal Sayyidatuna Khadijah. Nabi yang memutar modalnya Sayyidatuna Khadijah dijadikan sebagai bisnis perdagangan. Kemudian beliau berangkat ke negeri Syam bersama Maisarah. Maisarah adalah pelayan daripada Sayyidatuna Khadijah, dan Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Seorang laki-laki yang menemani perdagangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, diteliti oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Basit bin Yusuf. Beliau nyatakan di dalam kitabnya At-Tarfatu fi man nusiba minal ulama ila mihnatin au hirfatin, kitab yang membahas tentang para ulama yang menjadi pebisnis sukses. Sebagai ulama juga menjadi orang kaya raya. Itu kitab karya Syekh Abdul Basit bin Yusuf, dan beliau simpulkan ada sekitar 15.000 ulama. Mereka memiliki profesi, mereka sebagai pedagang, penjual madu, penjual minyak, sebagai dokter, dan seterusnya. Bahkan ada kitab yang menjelaskan secara khusus tentang profesi-profesi para ulama, disusun oleh Syekh Al-Harawi, berjudul Kitabu As-Sunna'i Minal Fuqaha wal Muhaddithin, yang berjudul atau diartikan kitab para pekerja di kalangan para fuqaha dan ahli hadis. Jadi mereka ahli fikih, mereka ahli hadis, juga punya profesi untuk membantu dakwah mereka atau untuk beramal, membantu umat, berkhidmah kepada umat. Dan itu jumlahnya adalah 15.000 ulama. 15.000 ulama yang punya profesi. Saya sebutkan 5 diantaranya ulama yang punya profesi sebagai ulama besar, tapi juga sebagai pebisnis, penjual kain, penjual minyak, penjual madu, bahkan sebagai bisnismen kayak Ibnu Mubarak. Yang pertama ada ulama di zaman tabi'in bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad ibn Sirin. Beliau ini tabi'in, belajar ke sahabat. Salah satu sahabat yang beliau menuntut ilmu kepadanya Sayyidina Anas bin Malik. Lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Muhammad ibn Sirin juga punya keahlian mentafsirkan mimpi. Bahkan dikumpulkan menjadi satu kitab berjudul Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Ternyata profesi Muhammad bin Sirin adalah as-salun, penjual madu. Beliau berdagang di pasar. Anas bin Malik memberikan wasiat sebelum meninggal, apabila saya meninggal dunia, yang mensolatkan jenazah saya, yang menjadi imam adalah murid saya Muhammad bin Sirin. Ternyata ketika Sayyidina Anas bin Malik meninggal, Muhammad bin Sirin tidak bisa hadir karena sedang berada di dalam penjara. Sebabnya apa?
Sebabnya adalah beliau ini penjual atau pedagang madu, tapi madu yang beliau jual bukan miliknya. Beliau hanya ditugaskan menjaga. Ada seseorang kaya raya yang tinggal di wilayah tempat tinggal beliau yang memberikan beliau usaha tersebut. Jadi Muhammad bin Sirin hanya sebagai penjaga madu. Ini yang menjaga ulama. Satu ketika itu tong yang berisikan madu, beliau buka, ternyata di atas ada bangkai tikus. Ada bangkai tikus. Di dalam ilmu fikih, kalau benda tersebut dia padat dan dia lebih dari 2 kula, maka bangkai yang ada di atas tidak merubah semuanya menjadi najis. Cukup kita mengambil bagian yang di situ ada bangkai tikusnya, sisanya menjadi suci selama tidak ada kotoran-kotoran dari bangkai tikus itu. Berbeda kalau bendanya cair. Kalau bendanya cair, ini bangkai tikus masuk, dia menjadi najis. Tapi karena ini Muhammad bin Sirin, pedagang yang takut kepada Allah, takut kepada hukum Allah, tanpa berpikir panjang, seluruh tong madu yang begitu besar, yang hanya kejatuhan 1 bangkai tikus di atasnya, dia tumpahkan semuanya. Pemilik madu itu datang, lihat tokonya tutup. Ditanya, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa tidak dibuka tokonya? Kata Muhammad bin Sirin, tadi madu itu kejatuhan bangkai tikus di situ. Saya sudah tumpahkan semuanya. Nanti saya ganti, saya cicil. Saya tidak berani menjual kepada para pembeli, para konsumen karena kejatuhan bangkai. Saya takut bagian mana ini yang kena bangkainya. Saya tidak tahu di situ. Jadi saya memilih, saya tumpahkan semuanya. Ternyata pemilik madu marah. Saya rugi. Saya mau engkau bayar sekarang. Muhammad bin Sirin tidak punya uang. Akhirnya diadukan ke kepolisian di zaman itu, dimasukkan ke dalam penjara. Dan luar biasanya Muhammad bin Sirin, beliau menyatakan kepada keluarganya, jangan beritahukan bahwa diri saya di penjara kepada siapapun termasuk murid-murid saya. Padahal di antara murid-muridnya itu ada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, tapi beliau tidak mau. Hanya dengan sendirinya ketahuan bahwa beliau di dalam penjara dan murid membebaskan beliau. Wasiat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa beliau ingin disolatkan ketika meninggal, imamnya adalah Muhammad bin Sirin, akhirnya tidak bisa terrealisasi karena Muhammad bin Sirin waktu itu berada di dalam penjara. Jadi profesinya tukang madu.